Pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bakti mengatakan di media sosial tersiar informasi adanya dugaan suap pada Hakim Teguh Satya yang mengadili kasus sengketa Golkar di PT UN. Berikut kutipan pernyataan Ikrar Nusa Bakti dalam dialog Bincang Pagi kemarin. Selain Hakim Teguh ini ya, tapi juga ada juga isu-isu lain ya. Saya beri contoh di media-media sosial juga muncul ya bahwa kayaknya salah satu pihak yang sedang berkesengketa itu sudah menyiapkan uang 25 miliar untuk memenangi proses pengadilan, khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara ya. Ini buat saya juga harus diperhatikan ya. Jangan sampai kemudian ternyata ini benar ya. Dan saya tidak mau mengatakan pihak mana yang melakukan itu ya, tapi ini juga harus diperhatikan ya, supaya lagi-lagi pengadilan itu benar-benar bersih dari praktek-praktek mafia hukum. Sementara itu kuasa hukum pengurus Partai Golkar kubu Abu Rizal Bakri Yusril Iza Mahendra mengatakan tidak ada korelasi antara perkenalannya dengan Hakim Teguh Satya. Ada Hakim Agung namanya Artijo Al-Korsak. Siapa yang mencalonkan Artijo itu menjadi Hakim Agung? Saya, Menteri Kehakiman dan HAM. Pada waktu itu menurut peraturan, calon Hakim Agung itu diusulkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Kalau saya tidak mengusulkan Artijo, tidak pernah ada Hakim Agung yang namanya Artijo Al-Korsak. Sekarang ada berapa banyak perkara saya yang saya jadi advokatnya, Artijo jadi ketua pengadilannya. Jadi kalau Anda persoalkan Teguh ini, saya pernah membantu Artijo dan tolong semua putusan Mahkamah Agung ya terkait dengan perkara yang Artijo jadi hakim saya jadi bukannya, tolong dibatalkan semua. Fine. Tapi nggak ada... Udah cukup. Baik, kita akan perkenalkan sekarang narasumber yang bergabung juga. Ada Pak Ibrahim, Komisioner Komisi Yudisial. Selamat malam, Pak Ibrahim. Assalamualaikum dan selamat malam, Mas Indra. Waalaikumsalam. Baik. Ya. Kita mulai lanjutkan kenapa ada Pak Ibrahim di sini dalam dialog kita kali ini. Biasanya kalau di sini diisi pakar hukum tata negara atau pengamat politik. Sekarang kita hadirkan KY. Yang ingin kami tanyakan, ini kan ada desakan-desakan soal hakim yang dinilai punya konflik kepentingan. Walaupun tadi sudah dijawab pada tidak ada korelasinya begitu oleh Yusril Iza Mahendra. Kalau saya ingin melihat apakah KY di sini menunggu laporan dulu untuk kemudian menindaklanjuti kemungkinan perjalanan persidangan ini, ataukah bisa ada inisiatif dari KY kemudian untuk menilai atau mempelajari perjalanan dari kasus yang bisa disebut rentan dengan ada aroma hal-hal yang tidak tepat di persidangan sebelahnya. Baik Mas Indra, jadi prinsipnya KY itu kan memiliki standard of procedure, SOP-nya. Jadi KY tidak selalu bersifat pasif, tetapi juga bisa bersifat proaktif dalam hal ada informasi yang dinilai bahwa itu bisa menimbulkan persoalan di dalam dunia proses peradilan itu sendiri. Dan karena itu tidak selalu sifatnya pasif atau menunggu. Tetapi yang penting adalah apakah memang ada bukti-bukti awal yang cukup untuk menilai bahwa proses peradilan itu sedang berlangsung tidak fair misalnya. Harus ada bukti awal paling tidak ya? Paling tidak seperti itu. Karena kita tidak boleh hanya berangkat dari sebuah asumsi lalu kemudian kita melakukan suatu tindakan-tindakan, karena itu juga pada akhirnya juga itu bisa merendahkan sebenarnya harkat dan martabat hakim. Seperti kita semua ketahui bahwa kan tugas KY tidak hanya dalam rangka menegakkan tetapi juga adalah menjaga. Dalam konteks menjaga di sinilah maka Komisi Yudisial harus berhati-hati. Dalam posisi ini tindakan preventif adalah penting. Oke, kalau kita sedikit mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Pak Imam Mansori juga yang berada di sebagai Komisi Yudisial, begini mengatakan bahwa hakim yang punya konflik kepentingan sebaiknya mundur begitu dari persidangan di PT UN ini. Itu bukan sebenarnya, ya mungkin itu pernyataan Mas Imam karena saya sendiri belum tidak dengar. Tetapi itu memang prinsip etiknya mengatakan begitu. Bahwa, normatif saja maksudnya itu? Iya, kalau bicara secara normatif dari sisi code of etiknya, hakim yang memiliki konflik of interest terhadap suatu perkara atau terhadap pihak itu harusnya dia mundur. Itu memang kode etiknya demikian. Tetapi kan pertanyaannya, adakah bukti awal? Apakah bukan soal bukti awalnya? Apakah hakim ini memang memiliki konflik of interest atau tidak? Dalam sejarah penegakan etik itu sebenarnya yang diakui pertama yang bisa menimbulkan konflik of interest itu adalah hanya yang berkaitan dengan financial interest.
lalu kemudian berkembang mengenai hal-hal yang bersifat bias dan prejudice. Oke. Dua hal itu lalu kemudian dikembangkan. Nah, sebenarnya yang pasti adalah apakah hakim yang mengadili perkara tersebut memberi kesempatan yang sama kepada pihak secara fair. Dalam arti bahwa hakim itu harus menjaga netralitasnya. Oke, ya. Itu yang paling penting dijaga oleh hakim. Oke, baik. Nanti kita akan tanyakan ke Bang Yoris, begitu Bang Yoris, karena disebutkan tadi Yusril membantah kalau ada kaitannya karena waktu itu pernah menjadi kuasa hukum dari Pak Hakim yang sekarang sedang memimpin persidangan di PT UN. Lalu bagaimana dengan contoh misalnya Al-Kostar, itu bisa saja juga contohnya sama. Dugaannya di mana sebenarnya? Nanti kita akan lebih lanjut membahasnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News.